Nah, total ini itu harus sama dengan total data yang kalian teliti ya. Ini juga, ini kalau dijumlah itu harus sama dengan total yang kalian teliti. Dan hasil ini, jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Kadang ada yang totalnya semuanya harus sama 996, kalau ini 996 kalau dijumlah. Nah, terus habis itu udah nih. Nah, dari sini kalian buatkan tabelnya seperti ini. Lalu dari tabel itu minta ChatGPT untuk deskripsikan, buat bentuk kalimat, paragraf, deskripsikan tabel ini gitu ya. Nah, sudah, itu satu. Terus habis itu yang berikutnya kalian mendeskripsikan, yang kedua kalian membuat yang namanya measurement model. Nah, di measurement model itu kan kemarin sesuai dengan bab 3 kalian harus kalian lihat nih kriterianya. Ada yang pertama adalah kalian lihat overloadingnya, apakah dia di atas 0,7. Kalau di atas 0,7 berarti datanya bagus gitu ya. Kalau misalnya ada di bawah 0,7 tetapi masih di atas 0,4 itu masih boleh. Nah, misalnya data kalian itu ada yang di bawah 0,7. Katakan data mana yang di bawah 0,7. Terus kenapa itu tetap mempertahankan, itu dijelaskan. Ya, misalnya data saya misalnya HM3 gitu ya. HM3 datanya kurang dari 0,07 yaitu 0,06 misalnya. HM3 dari hasil ini tabel ini didapatkan bahwa semua overloading itu di atas 0,7, namun hanya HM3 yang di bawah 0,7. Namun dia masih di angka 0,4 sampai dengan 0,7, di mana menurut Hare itu masih boleh dipertahankan. Ya. Tulisnya seperti itu ya. Terus habis itu, nah yang kedua kita melihatnya dari mana? Dari AVE. AVE itu yang download Excel kan? Ya. Lihatnya di bagian ini nih, construct reliability dan validity. Nah, ini di bagian sini ada FI. Nah, ini yang kalian deskripsikan. Nah, APM itu harus di atas 0,5. Terus habis itu composite reliability sama di bagian itu juga, di bagian construct reliability and validity. Nih, lomba apa ya? Apa sih? CR. Nah, CR itu kalian bisa lihatnya yang ini aja ya, CROA. Yang diambil yang ini aja. Yang A atau yang C sama aja, yang penting CR. Oke. Terus habis gitu sudah. Nah, kalau sudah itu 3 kan. Terus yang berikutnya adalah kalian harus lihat ATMP-nya. Nah, ATMP-nya harus di atas 0,9. Nah, kalau misalnya dari data kalian ada yang di delete karena HTMP, jadi tulisnya begini ya. Misalnya saya nih, saya
delete habit 3. Saya delete berarti saya tulis D di sini. Berarti di sebelah sininya nggak ada nilai-nilainya. Terus habis itu katakan di sini kenapa habit 3-nya itu saya remove. Kamu bilang karena misalnya HTML-nya lebih dari 0,9, makanya saya remove. Oke. Dijelaskan di bagian sini. Cara penjelasannya itu boleh mengikuti ini atau jadi dari kalimat ini kamu tinggal ganti kata-katanya saja atau angkanya, gitu ya. Boleh mengikuti ini, tetapi dengan data yang ada di hasil kamu, gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah structure model. Struktural model itu yang kamu bikin adalah seperti ini. Nah ini nih. Oke. Bentuknya kayak gini. Ini adalah hipotesa kamu di sebelah kiri. Ini adalah hipotesa kamu tulis satu-satu. Nah, standar beta dapat dari mana? Standar beta lihatnya dari Bootstrap. Bootstrap ya. Lihatnya di coefficient. Nah, lihatnya di bagian mana? Nih, di original sample. Oke. Jadi di copy aja sama kamu, taruh di bagian sini. Standar deviasinya kamu ganti menjadi nilai yang ini, original sample. Terus habis itu yang berikutnya apa, standar error itu dapatnya dari standar deviation ya. Standar deviation. Oke, terus habis itu apa lagi nih? Tes statistik. Tes statistik dapatnya dari ini, tes statistik juga ya. Terus yang berikutnya p-value. P-value itu dapatnya dari sini. P-value. Nah, terus habis itu yang berikutnya kan ada nih resultnya. Support, not support. Itu dapatnya dari mana? Kalau p-value-nya di bawah 0,05, kamu bilangnya support. Kalau di atas 0,05, kamu tulisnya not supported. Oke. Nah, ini dapat dari mana nih? 2,5 LB. Masih sama di PLS. Di Bootstrap ya, masih sama. Nah, lihatnya di bagian mana ya? Nah, ini nih di bagian sini. Confidence interval. Bukan. Ini nih. Bias. Confidence interval bias corrected. Kayak ini ya. Kalau ini di bagian ya. Masih di pet analisis, tapi di paling bawah ya. Ini aja. Yang 5% itu taruhnya di bagian sini. 2,5 LB. Yang 7,5% itu taruhnya di ini 75 ya. Kalau 5% di mana Bu tadi? Ya ini. Yang di sebelahnya result. Terus habis itu yang ini di sebelahnya. Yang 95 ya. Terus habis itu VIP-nya dapat di PLS. Bukan di Bootstrap ya, di PLS. Bagian yang ini, correlation statistic. Nah, ini kan ada 3 ya, yang outer model list,
terus inner sama inner model list. Nah, yang diambil ada yang inner model list. Oke, yang ini ya. Terus F2-nya lihat juga di bagian PLS. PLS yang F2 itu F square namanya. Ini ya F square, nah ini aja yang diambil. Nggak usah semua keseluruhan ini, angkanya saja dimasukin. Sesuaikan dengan variabel kalian. Terus habis itu R kuadratnya lihat dari RS juga yang R square. Ya, R square. Jangan R adjusted tapi R square ya. Terus yang berikutnya Q kuadrat. Nah, Q kuadrat itu dapatnya dari PLS predik. PLS predik ya. Si pipet. Kalau kalian ngekliknya si pipet itu bisa. Nah, lihatnya di sini PLS, LV summary yang Q2 predik. Oke. Udah. Nah, lalu L kuadrat sama Q kuadrat ini akan berbeda-beda untuk setiap kelompok. Bisa jadi R kuadratnya kalian hanya 1 kalau Y-nya cuma 1. Oke, kalau Y-nya 2 atau banyak gitu ya, maka R kuadratnya pun akan ada banyak nanti di bawahnya. Oke. Nah, sudah dengan adanya tabel yang seperti ini, nah kalian bikin kalimatnya sesuai yang di sini aja. Terus habis itu ganti hipotesanya sesuai dengan hipotesa kalian dan ganti hasilnya menjadi hasil kalian. R-nya kalian ganti menggunakan R kalian gitu ya. Terus habis itu Q-nya juga kalian ganti dengan Q kalian. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada, itu baru result, belum discussion ya. Di bab 4 kita akan ada 2, yaitu result dan discussion. Apa bedanya? Result itu adalah membaca tabel-tabel atau hasil dari PLS kalian. Discussion adalah membahas hasil temuan dan mengkaitannya dengan penelitian terdahulu. Oke. Nah, sampai minggu depan, tolong kalian juga harus berbentuk result ya, biar nanti lebih gampang untuk saya mengajarkan kalian bagaimana cara menulis discussionnya. Oke? Dah, masuk aja.